Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Diogandari. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur, jika kita artikan secara harfiah, teks merupakan sebuah tulisan, prosedur merupakan langkah-langkah. Jadi, teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur ada 3 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi, seperti contoh yang berikut ini. Kedua ada teks prosedur kompleks, yaitu prosedur yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak dan bisa dibilang cukup rumit. Ini videonya.
prosedur protokol, yaitu prosedur atau aksi atau tata cara atau juga langkah-langkah yang tidak terlalu rumit dan mudah untuk dipahami. Ini videonya. Bagaimana? Sudah selesai menonton ketiga videonya? Mari kita kupas satu-satu teks prosedur. Yang pertama kita akan kupas mengenai ciri-ciri teks prosedur. Apa sih ciri-ciri teks prosedur? Yang pertama, harus berisikan langkah-langkah. Yang kedua, disusun secara informatif. Yang ketiga, dijelaskan secara mendetail hingga tidak terjadi kesalahan. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Yang keenam, menggunakan syarat atau pilihan. Yang ketujuh, bersifat universal karena kita semua harus bisa memahami itu. Yang kedelapan, bersifat aktual dan akurat. Yang kesembilan, bersifat logis. Selanjutnya, setelah ciri-ciri, kita kembali lanjut ke struktur teks prosedur. Teks prosedur itu harus memiliki struktur. Yang pertama, judul. Judul pada teks prosedur ini diartikan ialah sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Selanjutnya ada kalimat pengantar. Kalimat pengantar ini di sini diartikan sebagai pernyataan pembuka di dalam penyampaian tujuan penulisan. Jadi sebelum kita melanjutkan ke dalam
tahap langkah-langkah yang akan kita tulis, itu sebaiknya ada kalimat pengantar yang ditulis, sehingga pembaca tidak bingung terhadap langkah-langkah yang sudah disebutkan. Selanjutnya ada bahan dan peralatan. Seperti yang kita lihat di video sebelumnya, terdapat bahan-bahan yang sudah disiapkan dan peralatan yang sudah disiapkan. Itu hal yang wajib di dalam penulisan teks prosedur, karena jika tidak ada bahan dan peralatan, bagaimana kita akan melanjutkan teks prosedur tersebut, dan bagaimana kita untuk mengikuti step by step yang sudah kita tuliskan. Nah, yang terakhir ada tahapan proses harus ditulis secara berurutan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin menuliskan suatu teks prosedur tanpa berurutan, karena hal tersebut dapat membuat kesalahan yang fatal. Contohnya, misal kita ingin membuat telur, kita harus memecah telur terlebih dahulu lalu menggorengnya. Kita tidak mungkin menuliskan di langkah pertama kita harus menggoreng telurnya dulu lalu kita memecahkan telurnya dulu. Itu suatu kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan. Nah, kita akan lanjut ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks prosedur itu terdapat banyak sekali yang harus kita pahami sebelum kita menulis teks prosedur. Yang pertama, konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu apa? Konjungsi temporal atau kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan, misalnya selanjutnya, misalnya kemudian, lalu, dan setelah itu. Nah, biasanya di dalam teks prosedur itu di awal langkah-langkah itu terdapat kata-kata konjungsi temporal seperti kemudian kita akan memasukkan, setelah itu, dan akhirnya. Itu contohnya. Selanjutnya ada kata kerja atau imperatif, yaitu teks ini banyak dijumpai perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Selanjutnya ada verba material atau tingkah laku. Verba material ini merupakan sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik seperti potong ikan, haluskan bumbu, dan lain-lain. Sedangkan verba tingkah laku merupakan tindakan yang dilakukan dengan ungkapan. Selanjutnya ada partisipan manusia, yaitu semua manusia yang ikut serta di dalam teks prosedur tersebut. Selanjutnya terdapat bilangan sebagai penanda urutan. Nah, kita di sini perlu bilangan-bilangan itu sebagai urutan karena kita tidak mungkin untuk tidak menuliskan bilangan-bilangan tersebut karena itu dapat mengakibatkan teks prosedur tersebut akan dilakukan secara acak. Dan bilangan angka itu merupakan penunjuk bagaimana langkah-langkah tersebut harus dilakukan. Lalu yang terakhir terdapat kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi tentang pernyataan atau penjelasan yang akan dijelaskan di dalam teks prosedur tersebut. Oh iya, satu lagi, kalian harus juga buat contoh teks prosedur di rumah ya. Kalian bisa menguji tolak ukur kalian, paham atau tidak dengan materi apa yang ada di atas, oke? Oke, sekian dulu penjelasan teks prosedur dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.